Oke, tes 1 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di perkuliahan saya di pariwisata digital. Setelah beberapa waktu yang lalu kita terpotong tanggal merah ya. Ada Idul Adha atau Lebaran Haji, dan sekarang kita insya Allah menggunakan platform ini karena saya sudah memberikan vote ya di grup. Baik, untuk mempersingkat waktu kita akan mulai saja. Untuk yang ke-15 mudah-mudahan tugas-tugasnya sudah dikerjakan, karena kita setelah ini minggu depan kita akan mulai untuk UAS ya. Sebelumnya perkuliahan saya di mata kuliah yang lain sudah juga UAS, tinggal dikerjakan saja di Google Classroom-nya. Juli ini mungkin yang akhir dari perkuliahan kita di semester yang genap. Baik, yang ke-15 kita akan bahas tentang Seoul, the first metaverse city in the world. Ini ternyata Korea Selatan sebagai kota yang pertama membuka cakrawala untuk metaverse. Ya, apa itu metaverse? Ini ya. Penemunya, the word metaverse was first used by Neil Stephenson. He described it as a gigantic virtual universe parallel to the world from the metaverse in the dystopian and cyberpunk novels now cast dari pendapat Joshua 2017. Since then, Facebook CEO Mark Zuckerberg has had a significant impact on the concept of the metaverse ya. Jadi Bapak ini ya, Neil Stephenson adalah penemu pertama metaverse ya. Mungkin dulu boomingnya atau ramainya pasca COVID dan COVID ya, yang kita bisa membeli sebidang tanah secara virtual. Dan ternyata sih update terbaru emang tidak booming ya. Setelah COVID, metaverse yang dikembangkan oleh Facebook juga tidak berjalan dengan yang diproyeksikan. Tapi kita akan bahas saja ya. Nanti mungkin ini sifatnya dinamis ya, pariwisata digital. Mungkin next akan saya coba ganti juga materinya ya, karena digital ini agak sedikit dinamis gitu ya. Tapi mungkin beberapa konsep dan teori pun akan juga berubah juga dengan seiring perkembangan dari dunia digital itu sendiri. Baik, ini ada terminologi of metaverse ya. Jadi ada, kalau di sini kita lihat ya, ada layer, ada 7 layer of the metaverse ya. Yang pertama itu ada experience, discovery, creator economy, spatial computing, decentralization, human interface, dan terakhir infrastruktur. Metaverse sendiri facilitated digital transformation in all areas of life. At the heart of metadata is an immerse ya, immersive ya, vision of the internet as huge, join, share, and permanent space driven by technology such as augmented reality, blockchain, and artificial intelligence. Nah, ini mungkin yang sekarang sedang viral dan rame dibicarakan di bidang-bidang yang lain ya, adalah artificial intelligence. Ini jadi seperti bisa bermata dua juga, digunakan ada yang bisa membantu pekerjaan, ada juga yang jadi membuat orang dari segi kriminalitas jadi lebih mudah juga ya, tergantung orang itu sendiri. The metaverse concept Big Bang is imminent katanya. Ini juga dari pendapatnya jurnal atau paper. Oke, ini dari experience ya, pengalaman, ada games, ini sosial, e-sport ya, teater, shopping. Kalau discovery ada social curation, rating, store agent ya, creator economy, central asset, spatial computing, 3D engine. Ini ada VR, ER, XR ya, multitasking, UI, geospatial mapping, decentralization, edge computing, AI agent, microservices, blockchain. Ini blockchain ini desentralisasi
kaitannya ya, yang biasanya ada orang-orang bahas ya, dengan cryptocurrency ya. Baik, next ini kita coba uraikan. Ada beberapa provider atau companies atau perusahaan yang bergerak di metaverse ya. Companies targeting metaverse investment dari Analytics Tab ya 2021 ya. Ini saya ambil juga dari XTXR Today 2021A. Di sini ya, yang mungkin kalau yang seneng ngoprek ya, ngoprek komputer mungkin tahu ada NVIDIA ya. Ini merupakan grafik memorinya ya. Jadi build a real-time physically accurate simulation build for a creator, designer, engineer, and researcher who need to collaborate in a virtual space. Ya, ini dia tujuannya ya, si company yang NVIDIA ini memberikan semacam ruang bagi tadi ya desainer, engineer, researcher juga ya untuk berkolaborasi di virtual space. Oke. Selanjutnya Apple ya, providing VR equipment. Nah ini Apple ya sudah tahu ya. Unity server saya juga baru tahu nih. Has ability to provide artists and creator with other tools to succeed in the metaverse, so anyone can work together to create content for the metaverse. Ini Roblox ya, kalau Roblox mungkin saya juga baru tahu dari anak saya, tapi katanya bisa jadi jual-jual juga ya kayak PUBG dan sebagainya ya. Bagi yang roaming ya, mungkin ada yang roaming juga yang nggak suka main game, saya juga sebenarnya nggak suka ya. It's plan to design metaverse that meets the needs and of player. Ini nanti di sini ya, jadi bisa bertemu sesama pemain Roblox ya, and empower its community with tools that facilitate a safe environment and help maintain virtual relationship. Special voice chat will enable people to voice that in virtual environment. Oke, ada Epic, Autodesk, Microsoft, Amazon, Google, Facebook, Decentraland. Nah, building a real estate market in the VR world. Wah, ini menarik ya. Decentraland. Kalau nggak salah ini juga ada cryptocurrency-nya, ada mata uang digitalnya Decentraland. Nah, Facebook ya tadi yang di awal ya, dia juga ikut terlibat di ekosistem ini, enable VR messaging and create a place where buyer, seller, and creator can exchange digital goods. Oke. Tapi sepertinya proyeknya tidak begitu baik ya. Google to provide metadata transfer. Oke, ini saya dari atas ke bawah ya. Namanya apa namanya? Improvisasi. Dari atas ke bawah ya, tapi sama aja ya, jadi intinya seperti ini. Microsoft ya, creating mixed reality with avatar that allow people to project themselves directly on to other in the VR and ER world. Oke. Nah ini selanjutnya, ini saya ambil dari Instagram ya. Waktu itu saya juga terkaget-kaget ya, jadi dia mengklaim si Seoul ini ya, Korea Selatan jadi kota metaverse pertama di dunia. Nah, Korea Selatan mengumumkan pada akhir tahun 2022 nih. Sekarang 2023 ya. Kita udah pertengahan di mid year. Akan menerapkan konsep metaverse. Seoul akan menjadi kota digital yang disebut dengan metaverse Seoul. Nah, ya mungkin sekarang kita sudah merasakan itu ya. Beberapa saya lihat kayak apa portal-portal berita ya, mungkin saya sebut saja mereknya, ada TV One dan sebagainya ya, yang sudah menggunakan teknologi tersebut ya, namanya AI ya. Ini metaverse ya, ya mirip-mirip ya, mungkin ada beberapa konsepnya ya, tapi ini ekosistemnya namanya metaverse ya. Tujuan metaverse Seoul, tujuannya dibentuknya metaverse yakni menciptakan ekosistem komunikasi virtual dalam 3 tahap mulai tahun depan. Oke. Masih ya, menyediakan fasilitas virtual, lihat. Jadi semuanya serba digital. Di dalam Metaverse Seoul nantinya pemerintah akan secara bertahap menyediakan berbagai fasilitas dan layanan pendukung bisnis termasuk kantor wali kota virtual kayak Invest Seoul, Lab Fintech Seoul, and Campus Seoul. Nah, mungkin kita Unipi juga next. Harusnya dengan ada beberapa kelemahan menjadi suatu kelebihan. Nah, itu
menggunakan strategi SWOT ya. Jadi harus ada seperti itu juga. Ini juga menarik ya. Menghadiri acara festival secara virtual. Nah, ini juga sudah banyak ya kita melakukan webinar ya. Sekarang ya kita juga kuliah dengan menggunakan eh, media dari virtual ya. Itu juga memungkinkan kuliah tanpa tatap muka secara langsung ya. Tapi ini lebih real time lagi nih kalau kita menggunakan alat ini pakai VR. Jika proyek ini menjadi kenyataan, maka warga Seoul akan segera dapat memakai headset VR mereka untuk bertemu dengan pejabat kota. Nah, ini langsung ya. Untuk konsultasi secara virtual, mereka bahkan akan dapat menghadiri acara massal. Wah, ini luar biasa nih. Investasinya juga tidak kecil karena berkaitan dengan digital teknologi, itu investasi yang cukup besar ya. 45 triliun kalau dikonversikan ke rupiah. Ibu kota Korea Selatan menginvestasikan senilai 3,9 miliar won ya, atau kurang lebih 45 triliun dalam proyek tersebut. Sebagai bagian dari rencana Seoul Vision 2030 oleh wali kota Seon ya, udah bener ya omongannya. Ini bertujuan untuk menjadikan Seoul kota hidup bersama pemimpin global, kota yang aman, di kota emosional. Apa ini kepotong ya. Oke, kita lanjut saja. Zona khusus pariwisata virtual. Nah, ini ya, ini adalah concern kita sebagai insan pariwisata ya. Kemudian tempat-tempat wisata utama di Seoul seperti Gwangun Square ya. Mungkin mohon maaf jika ada salah-salah penyebutan ya. Saya belum belajar bahasa Korea. Istana Deokso ya dan Pasar Namdaemun akan diperkenalkan di zona khusus pariwisata virtual atau Virtual Tourist Zone. Festival virtual ini MICE-nya ya. Mulai tahun 2023 festival perwakilan ibu kota seperti Festival Lentra Seoul juga akan diadakan di Metaverse. Artinya apa? Siapapun di seluruh dunia dapat mengikuti festival tersebut. Jadi nggak usah jauh-jauh ke Seoul, cukup di rumah pakai alatnya VR, kita sudah bisa ada di sana. Seoul akan merintis benua baru yang disebut Metaverse Seoul dengan menggabungkan permintaan publik dan teknologi swasta atau penanggung jawab proyek. Oke, next. Nah, what makes a metaverse indispensable? Tanya, apa yang membuatnya metaverse indispensable ini? Ini ada market maps-nya dari metaverse itu sendiri ya. Ini ada beberapa brand-brand ya. Saya coba ya. Yang saya ingat ya, ini mainan anak saya ini ya, Hasbro. Nanti karena kata mungkin lebih familiar ya. Ini ya familiar lah ya. EA, Nintendo, Xbox, ini bagi yang seneng ini Minecraft ya. Apalagi mungkin ada beberapa yang kurang familiar atau lagi roaming ya, tidak tahu ya, mungkin Twitter tahu ya, Netflix ya. Ini hampir semuanya ya, ini experience yang tadi yang dibahas di awal ya, experience tentang pengalaman kan, ini game ya. Discovery, nah Steam, tapi ini kan buat ini ya, setahu saya ini aplikasi untuk bermain secara modular ya kalau nggak salah. Oke, kreator ekonomi ya, ini Roblox ya dan sebagainya. Oh, Adobe juga masuk di sini, Microsoft ya, Shopify ya, ini yang saya kenal aja. Special Computing, nah ini OpenAI ya, terkenal juga AI. Nah, decentralization, oke, ini tidak berkaitan dengan itu ternyata. IBM, oke, ini Ubuntu, ini salah satu pegawai dari Linux ya. Ubuntu, saya dulu pakai itu ya. Ya sekarang udah banyak sih turunannya ya, nggak harus dengan Ubuntunya sendiri, tapi banyak turunannya. Ya, mohon maaf jika agak sedikit roaming ya. OpenSea ya, ini kalau kita jual NFT ya, misalkan punya sense seninya tinggi, susah jual secara offline, kita jual secara online pakai OpenSea. Human interface ya, ini ada banyak juga ya, ada Samsung dan sebagainya, Huawei. Oke, ini ada Razer ya, Razer. Oke, infrastruktur, nah ini cloudnya ya, AWS, Azure, ini Nvidia. Tadi tulisannya salah ya, harusnya seperti ini, Nvidia, AMD, Intel, ini prosesornya dan sebagainya. Oke, lanjut. Nah ini ya contoh ya, ini presiden kita mencoba menggunakan VR ya bersama CEO dari Facebook ya, Zuckerberg.
Let's have a look at Metaverse install. Oh, ini kita coba buka ya. Mana ya? Ternyata ada videonya. Mudah-mudahan ini ya. Coba kita tonton sama-sama. Mudah-mudahan ada suaranya. Oke, mudah-mudahan ini ada suaranya. Kalau tidak ada, kita akan coba. eh Oke. Oh, Seon. Nah, ini dia nih. Oke. Oke, ini benar-benar emang mahal ya, karena kan internetnya harus stabil nih. Oke, lanjut lagi ya. Ternyata ada videonya ya. Ini emangnya lebih enak kalau kita secara offline ya tontonnya. Oke, ini tadi bahan-bahan yang saya ambil dari paper jurnal dan itu bisa dipertanggungjawabkan. Jika ada pertanyaan, seperti biasa melalui kolom Google Classroom atau di Telegram ya. Baik, setelah ini eh, tugas-tugas jangan sampai lupa ya. Saya kalau nggak salah punya janji ada tugas ya, tugas yang untuk kasih like terbanyak ya. Nanti saya coba hari ini, saya coba buka apakah sudah dibuat tugasnya. Saya akan coba upload di Instagram dari para Unipi. Baik, jika ada yang tanyakan ya, kembali lagi kita bisa pergunakan interaktif di Telegram atau Google Classroom. Jika tidak ada, eh, nanti bisa ada yang tanyakan maksudnya, bisa melalui itu. Oke, saya akhiri dengan ucapan hamdalah rabbil alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.